Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 1810201120. Saya kelas PSIK 5B, kelompok B4. Di sini saya akan melakukan evaluasi pemberian sitostatika pada anak. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sitostatika adalah obat anti kanker. Obat ini sangat keras dan efek sampingnya sangat berbahaya. Jadi pemberiannya harus secara khusus dan memerlukan kecermatan. Istilahnya seperti kemoterapi. Pertanyaan pertama adalah komponen perawat pemberian obat sitostatika. Yang kedua, macam-macam obat sitostatika, efek sampingnya dan penggunaannya. Yang ketiga, edukasi kepada keluarga dengan anak sitostatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, komponen perawat pemberian obat sitostatika pada anak. Yang pertama, pemberian infokom atau penjelasan terlebih dahulu. Yang kedua, administrasi prosedur pemberian. Yang ketiga, obat dan alat. Yang ketiga ini, obat dan alat ini ada urut-urutannya seperti 1. Obat disiapkan di ruangan terpisah terlebih dahulu. Yang kedua, meja dilapisi dengan bahan yang kedap air dan dilapisi kertas penghisap air. Yang ketiga, persiapkan obat yang harus kita gunakan nanti. Yang keempat, obat emergensi seperti oksigen, epinefrin, dan lain-lain seperti itu kita siapkan. Yang kelima, IV kateter yang cocok dan juga speed yang berisi cairan yang harus kita gunakan nanti. Yang keenam, penggunaan APD seperti masker, kacamata, penutup kepala, dan sarung tangan, baju. Yang terpenting, perawat harus benar-benar mengetahui cara pemberian obat sitostatika itu sendiri, karena tidak semua perawat bisa melakukan ini, karena harus memiliki sertifikasi tersendiri saat pemberian obat sitostatika, harus terus-menerus dan bergantian. Dan harus diperhatikan juga tidak terlalu dekat dengan indera penciuman, karena bahaya jika kita menghirupnya. Itu efek sampingnya sangat berbahaya sekali. Saya di sini akan menjelaskan jawaban yang nomor 2, macam-macam obat sitostatika dan efek sampingnya. Yang pertama adalah VCR atau visitrin. Visitrin adalah obat efek sampingnya yang konstipasi dan gangguan kelemahan otot, gangguan sensori, neuralgia seperti itu dan lain-lain. Yang kedua adalah dexamethasone. Dexamethasone ini efek sampingnya meningkatkan glukokortikoid, menurunkan mineralokortikoid, hipertensi, hiperglikemi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah L-asparaginase atau LASP. Efek sampingnya menimbulkan adanya reaksi alergi, panas, menggigil, seperti hiperglikemi dan lain-lain. Yang keempat adalah metorekat atau MTX. Efek sampingnya di sini adalah anoreksia, anemia, gangguan liver. Yang kelima dan yang keenam itu daunorubicin dan 6-MP. Baik, di sini akan saya menjelaskan pertanyaan nomor 3. Nomor 3 adalah edukasi terhadap keluarga mengenai anak sitostatika. Efek samping obat ini perubahan mood, konstipasi yang pertama. Yang kedua, pisahkan alat makan dengan keluarga. Saat obat ini dimasukkan ke tubuh anak, maka mood anak itu akan menurun
seperti kayak imun anak akan menurun dan itu mudah terkena infeksi. Jadi pisahkan alat makan dengan keluarga. Yang ketiga, pemberian makanan terus-menerus tapi sering. Yang keempat, jika timbul ruang atau gatal atau demam, gunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar. Seperti itu. Terima kasih. Saya kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.